Saya sekarang akan menjelaskan tentang Islam dengan maksud memberikan penjelasan yang sama seperti tadi kepada yang non-muslim dan juga mungkin kepada yang muslim juga. Jadi saya membayangkan saya pernah mendapatkan ketika saya di kampus di Brandeis waktu saya kuliah, saya mendapatkan waktu imam tidak ada dan ada kunjungan dari orang-orang Yahudi dari Israel datang ke Amerika saat itu ke Boston dan mereka kunjungan ke musola muslim di sana. Dan saat itu imamnya tidak ada. Jadi saya harus menjelaskan. Saya langsung berpikir keras bagaimana menjelaskan Islam kepada non muslim dalam waktu yang singkat tetapi dengan komprehensif. Nah, sekarang itulah yang saya akan lakukan. Jadi Islam memiliki 5 pilar, yaitu rukun Islam. Yang sayangnya dulu ketika kita SD diajarkan dengan cara pendekatan yang menurut saya kurang mendalam. Nah, sekarang kita akan mendalami apa itu 5 pillars of Islam, 5 pilar Islam atau rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu adalah sebuah ikrar, kesaksian bahwa la ilaha illallah. Kalau kita lihat dari kalimat la ilaha illallah, pertamanya itu adalah la nafi. Jadi menegasikan dulu la ilaha. Kenapa tiba-tiba la? Kenapa tiba-tiba tidak ada? Langsung kalimat negatif, langsung negasi. Karena saat itu sebetulnya konteks zaman itu semua orang-orang itu punya Allah. Kalau kamu bertanya siapakah yang menciptakan bumi dan langit, pada penyembah berhala itu ayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan Allah. Tetapi setiap suku mereka memiliki Allah masing-masing dan mereka simpan Allahnya itu di Ka'bah sebagai perwakilan mereka, kesukuan mereka. Jadi Allah itu mewakili suku-suku mereka. Sehingga kita bisa melihat jumlah berhala itu sama persis dengan jumlah sukunya. Dan mereka lah yang memberikan petunjuk kapan harus berdagang, kapan harus berperang. Dan karena itu sangat politis, mungkin berhala-berhala itu seperti bendera-bendera di PBB sekarang. Jadi bendera-bendera itu tidak mereka sembah, tetapi mereka kendalikan. Jadi penguasa-penguasa itu. Nah, Muhammad datang dengan sebuah gagasan la ilaha. Tidak ada Tuhan, yang 360 berhala-berhala itu tidak ada. Illallah, kecuali hanya satu Allah yang mempersatukan semuanya. Gitu. Jadi ini sebuah persaksian yang dahsyat dan itu sangat menggoyahkan orang-orang Arab saat itu karena selama beratus-ratus tahun turun-temurun mereka mempercayai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mereka ciptakan sendiri. Nah, sekarang Muhammad datang dengan sebuah gagasan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu Allah? Allah adalah sesuatu yang engkau akan meminta kepadanya ketika engkau kesulitan. Jadi kalau kita sedang kepepet, misalnya ketika kita di tengah lautan, kemudian kita terdesak oleh badai dan kita hampir mati, maka satu-satunya yang kita panggil itu bukan keluarga kita, bukan harta kita, tetapi Allah itulah. Nah, suatu hari ada orang yang tidak percaya pada Tuhan, kemudian datang pada Imam Zainal Abidin. Kemudian saya tidak percaya kepada Tuhan. Langsung Imam Zainal Abidin itu langsung memasukkan kepalanya ke air, masukkan lagi, sampai akhirnya dia ampun ya Allah, ampun gitu. Jadi sampai satu titik dia itu percaya pada Tuhan. Jadi pada titik itulah Tuhan ada. Jadi kita itu tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan sampai kita pada suatu keadaan terdesak. Itu Yusuf Islam atau Cat Stephen, dia menemukan Tuhan ketika dia di pantai Bahama dan hampir meninggal. Saat itu 1 detik sebelum meninggal dia berkata, seandainya saya diberi waktu lebih panjang, maka saya akan membaktikan hidup saya untuk manusia. Dan betul, Tuhan menyelamatkannya dan dia setelah itu percaya pada Tuhan. Nah, jadi la ilaha illallah kita adalah sesuatu, kita menegasikan semua, menegasikan baju kita, menegasikan harta kita, semuanya hanya pada satu titik, yaitu buat Allah itu yang kita akan meminta tolong ketika kita dalam kesulitan. La ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah, berpersaksian pada Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang pertama, pilar Islam. Di atas pilar itulah kita melakukan semua hal. Tanpa kepercayaan ini, semua hal berikutnya tidak akan ada manfaatnya. Yang berikutnya adalah sholat. Mungkin semuanya diajarkan sholat sebagai sebuah rutinitas seperti kita makan atau olahraga dan lain-lain, sehingga kita tidak menemukan sesuatu. Bahkan saya sendiri pernah mengalami suatu ketika kuliah,
menjadi cukup sekuler dan merasa kenapa kita harus sholat, kenapa sholatnya harus begitu, hanya dengan ingat saja itu sudah cukup. Sampai suatu ketika saya selama kuliah di Amerika, saya itu setiap minggu mengontak ayah saya setiap minggu karena dia sakit. Kemudian sampai suatu ketika saya begitu lama tidak mengontak karena terlalu sibuk belajar, sampai ayah saya merasa sedih dan merasa dikecewakan oleh anaknya. Ketika saya telepon, dia langsung marah. Kenapa kamu tidak mengontak? Padahal setiap minggu kamu mengontak. Kemudian ayah sangat khawatir dan berikutnya. Dan situ saya berpikir, ayah saja ketika saya mengontak secara rutin sangat senang. Dan kemudian ketika saya lupa mengontak dia begitu kehilangan. Padahal mungkin saya bisa mengirimkan uang kapanpun pada dia, tetapi bukan itu yang diharapkan. Mengontaklah yang diharapkan. Begitu juga dengan Allah. Kita diberi modal waktu 24 jam sehari, dia hanya meminta mengontak dia 5 kali sehari, itu pun mungkin sekalinya dalam satu kali sholat 3 menit. Bahkan mungkin ada yang sudah 1 menit karena sudah biasa dan sudah jago. Jadi dan kita oleh Tuhan diberi pulsa yang cukup untuk mengontak dia dan dalam sholat ini istimewanya berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh zaman jahiliyah, adalah kita langsung kontaknya itu sambungan langsung SLI, langsung sambungan, tidak lewat dulu operator. Itulah istimewanya. Kalau dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia membuat roti, kemudian rotinya itu diimplek-implek jadi seperti patung, kemudian dia harus menyembah itu, kemudian untuk sampai ke Allah. Karena mereka menganggap bahwa manusia itu memiliki kekotoran sehingga dia tidak bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi dalam Islam, sholat adalah mi'rajul muslimin, mi'rajul mu'minin, adalah tempat naiknya, seperti Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kita sama dengan semua nabi bisa langsung komunikasi dengan Tuhan di dalam sholat itu. Kenapa kita harus dengan semua binatang-binatang itu? Karena di situ ada hikmahnya, banyak hikmahnya secara kedokteran dan lain-lain. Tetapi kita menurut para sufi, tubuh kita itu sebetulnya memiliki keinginan untuk tidak bergerak, memiliki keinginan untuk posisi yang enak. Tetapi jiwa kita itu menginginkan hal sebaliknya. Nah, kita melakukan semua itu adalah dalam memaksa tubuh kita supaya ruh kita tunduk. Ketika kita sujud, saya membaca berbagai pengalaman mu'alaf muslim itu, mereka misalnya Malcolm X begitu terkesima ketika dia melihat ketika dia mengalami sujud, karena pada saat itu manusia tidak pandang bulu, tidak pandang kelas sosial, dia harus menyimpan kepalanya di alas di tanah, dan itu tidak terjadi pada ritual manapun kecuali sholat. Dan itu bagi orang Arab, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu sesuatu yang hina. Adalah zakat. Perintah dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah, tidak pernah berpisah. Jadi orang yang sholatnya bagus itu pasti memiliki jiwa sosial yang bagus. Tidak mungkin seseorang yang sholatnya bagus punya tetangga yang kelaparan. Kiai Haji Ahmad Dahlan Mandiri Muhammadiyah, dalam sholatnya beberapa bulan dia selalu membaca Al-Ma'un, surat Al-Ma'un, tentang bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang membiarkan orang-orang miskin, kelaparan dan lain-lain. Sampai murid-murid itu nanya, Ahmad Dahlan, kenapa baca Al-Ma'un terus? Apa nggak hafal yang lain? Terus dia nanya, apa kamu sudah melakukan ini? Belum. Saya tidak akan pernah mengganti surat yang saya baca sampai kita melakukan ini. Nah, sejak itu murid-muridnya langsung ke jalan kauman, langsung mengambil semua orang-orang miskin, dimandikan, kemudian dipelihara di rumahnya. Setelah itu baru Ahmad Dahlan mengganti bacaan suratnya. Jadi surat apa yang kita lakukan dalam sholat harus tercermin dalam zakat. Dan zakat dalam Islam begitu banyak variasinya, dan itu dengan perhitungan-perhitungan yang sangat adil. Allah hanya meminta 2,5%, ada yang 10%, dan tidak lebih dari itu. Dan itu pun harta yang Allah berikan pada kita milik Dia juga. Jadi kita sebetulnya bukan memberikan, tetapi hanya mengembalikan pada yang berhak. Yang ketiga, kemudian yang keempat, puasa. Puasa adalah sebuah metode kita untuk berempati. Jadi kita tidak akan pernah merasakan lapar kalau kita tidak berpuasa.
dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana begitu pekerja kerasnya tubuh kita dalam mengolah makanan, padahal dia harus beristirahat. Maka perintah puasa itu ada. Jadi unsurnya adalah kesehatan dan empati sosial. Kemudian dan perintah puasa itu ada pada semua agama, bukan hanya pada semua agama, bahkan pada semua makhluk hidup. Misalnya penguin kaisar, mereka berpuasa sampai sekitar 3 bulan. Kemudian binatang-binatang yang berhibernasi, mereka berpuasa. Jadi puasa itu nggak usah sesuatu yang aneh. Jangankan manusia, binatang aja berpuasa. Jadi jangan bangga yang puasa ya, karena binatang juga puasa. Kemudian yang terakhir, haji. Haji adalah sebuah satu-satunya ibadah di Islam yang menggunakan metode teatrikal. Jadi semua yang dilakukan dalam haji itu teatrikal, yaitu merekonstruksi semua peristiwa penting dalam sejarah kehidupan para nabi, utamanya Nabi Ibrahim. Nabinya orang Muslim, nabinya orang Kristen, nabinya orang Yahudi. Di situ semua ada melempar jumroh, yaitu tanda menghilangkan godaan. Kemudian sa'i, tanda usaha ikhtiar yang tak henti. Jadi kasih dihajar lari bolak-balik tanpa punya harap, tanpa secara logika tidak dengan lari 7 balikan itu tidak mungkin air keluar gitu. Tetapi dengan Allah menunjukkan sesuatu itu mungkin asal kita penuhi ikhtiarnya. Tiba-tiba airnya bukan karena larinya, tetapi karena sebab yang lain. Kemudian hal yang lain yang menjadi cukup dahsyat dalam haji. Dalam haji itulah manusia hanya memakai satu kain, yang kain itu digunakan ketika kita meninggal, yaitu kain kafan, yaitu kain ihram. Tidak boleh kita ada jahitannya, tidak boleh ada pakaian dalam, semuanya hanya itu yang kita gunakan. Dan laki-laki perempuan di sana bersatu. Satu-satunya ibadah yang laki-laki dan perempuan bersatu. Dan satu-satunya ibadah di mana semua manusia tanpa melihat ras dan kulit mereka bersatu di sana. Makanya di Boston, di tengah kota, di situ ada jalan Malcolm X kembali ke Sabah. Di situ ada tulisan, seharusnya Amerika belajar tentang menghormati ras kepada Islam. Karena sebelumnya Malcolm X adalah sangat rasis, bergabung dengan Nation of Islam, gerakan Islam yang hanya merangkul kulit hitam dan anti kulit putih. Tetapi dia pergi ke sana, ke Arab, dia melihat, gila, ini orang-orang sedunia dengan berbagai ras semua bersujud bersama, kemudian melakukan ibadah yang sama. Inilah sebuah simbol kesatuan ras yang sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun di situ. Tetapi pada tahun itu Amerika masih belajar bagaimana cara menghormati ras. Bahkan ada orang kulit hitam diusir dari bis kota gara-gara dia kulit hitam, dan itulah yang menyebabkan gerakan yang diinisiasi oleh Martin Luther King Junior. Dan Malcolm X berkata, kenapa kita baru belajar padahal Islam sudah melakukan dalam haji ratusan tahun. Jadi 5 pilar Islam itu mencakup semua hal, dari komitmen terhadap diri kita sendiri, komitmen terhadap Tuhan, dan komitmen terhadap sosial, termasuk komitmen tentang perdamaian. Tetapi sayangnya kita melihat, kita diajarkan Islam waktu kecil, Muslim kebanyakan diajarkan adalah bagaimana melaksanakan ritualnya dan bukan menghayati esensinya. Sehingga apa yang kita lihat, kita tidak melihat Islam pada Muslim. Baru kemarin saya di khutbah cinta saya, secara rutin saya menulis di Islam Indonesia, saya menceritakan sebuah cerita. Waktu peace camp kemarin ada satu kelompok yang ditolak oleh seorang tuan rumah Muslim, ditolak, bahkan yang menolaknya dengan cukup kasar. Dia mengatakan tidak usah datang ke sini. Kemudian dia malah bicara tentang kehebatan Islam, akidah Islam tidak bisa ditawar. Pokoknya dia menganggap bahwa anak-anak Muslim dan Kristen yang datang itu akan menawarkan sebuah akidah baru. Nah, saya sangat sedih, anak-anak itu kecewa, kenapa saya ditolak di rumah itu. Dan dia malah menceramahi tentang agama Islam, dan dia mengatakan Islam yang terbaik. Saya mengatakan pada mereka, kalian harus memaklumi, mungkin dia punya masalah, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa dia seorang Muslim itu sebagai cerminan dari Islam. Seorang ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Nilai kebenaran dan keindahan Islam itu kadang-kadang tertutupi atau terhalangi oleh penganutnya, oleh Muslim. Gitu. Jadi keindahan Islam itu tidak terlihat oleh sikap-sikap orang-orang Muslim.
Padahal Nabi Muhammad jangankan kepada musuh, jangankan kepada tamu, bahkan kepada musuh yang berniat jahat sekalipun dia berbuat baik. Nah, orang tersebut katanya memiliki iman tetapi tidak menghormati tamu, bahkan tidak menatapnya, bahkan di tangannya memegang celurit, walaupun dia mau menyabit rumput sebetulnya. Tetapi sebagai seorang muslim itu sama sekali tidak mencerminkan Islam. Saya sangat menyesal dengan itu. Untuk kemudian hal yang lain dalam Islam yang sering dilupakan adalah bahwa Islam kita diajarkan, Islam itu artinya apa? Berserah diri. Ya, Islam itu berserah diri dari aslama. Tetapi sebetulnya aslama itu adalah kata turunan dari salima, yang artinya dari salam. Salam itu artinya damai. Berapa kali muslim mengucapkan salam dalam sehari? Ketika mau ketemu dengan 10 muslim berarti 10 kali. Ketika dalam sholat minimal dia 2 kali waktu salam. Kemudian dalam tasyahud ada 2 kali juga salam. Jadi kalau dijumlahkan lebih dari 50 kata damai diucapkan oleh seorang muslim. Apakah mungkin seseorang yang mengatakan kata damai 50 kali lebih dalam sehari, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya membuat orang merasa tidak damai? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Nah, kemudian dari 99 nama Allah, salah satu nama Allah itu adalah As-Salam, Maha Pemberi Damai. Bahkan setelah sholat kita diajarkan Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah Maha Pemberi Damai, wa antas salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan darimulah kedamaian. Tabaraka dzul jalali wal ikram. Kemudian dan surga pun disebut Darussalam, rumah kedamaian. Jadi penuh dengan kedamaian. Kemudian Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, apakah kamu ingin aku beritahukan sesuatu yang engkau akan bahagia di akhirat nanti? Mau? Apa? Afsyus salam, sebarkanlah kedamaian. Bukan artinya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan seperti itu. Kalau masuk surga dengan assalamualaikum gampang saja, tetapi afsyus salam itu menyebarkan kedamaian. Orang-orang sekitar kita merasa damai, merasa adem, tidak terganggu. Bahkan dalam Islam, kita menurut banyak sekali hadis yang menjajarkan keimanan pada Allah, keimanan pada hari akhir, dan tentang kedamaian itu. Man amana billahi wal yawmil akhir fa akrim jarahu, fa akrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hormatilah tamunya, hormatilah tetangganya, hormati yang lebih muda, hormati yang lebih tua, sayang yang lebih muda, dan banyak lagi. Jadi keimanan antara syahadat dengan aktualisasi penyebaran kedamaian itu sangat erat. Dan kemudian ada hadis yang lain mengatakan bahwa apa yang setimpal dengan jihad di jalan Allah, yaitu menyimpan kedamaian atau kebahagiaan pada orang lain. Jadi kalau ada orang yang kesulitan kemudian kita menghiburnya, menyimpan ke rasa bahagia, rasa damai, itu sama nilainya dengan jihad yang paling besar. Bahkan sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti kelak kita, kalau kita ke surga dan kita akan ketemu di sana insyaallah. Janjian nanti jam berapa ya sebenarnya? Kemudian kita itu akan ada seseorang yang menyambut kita. Kemudian dia akan menuntun kita, kemudian dia menjadi tour guide kita. Ininya kemudian dia tentu saja ini simbolik ya, tapi ini hadis. Menuntun kita, kemudian dengan itu kemudian orang ini bertanya, wahai malaikat, siapa orang ini begitu baik? Ketika saya datang ke sini dia begitu menyambut. Itu adalah kebahagiaan yang kau tanamkan pada saudaramu ketika di dunia. Jadi di akhirat nanti kebahagiaan yang kita tanamkan itu akan berwujud menjadi sebuah makhluk yang menjadi tour guide kita, yang berusaha membahagiakan kita. Dan banyak lagi hadis-hadis. Kalau kita baca Fadhailul Amal di jilid terakhir di bab terakhir itu adalah tentang kelembutan Rasulullah, bagaimana keramahan dan semua kebaikan-kebaikan yang berbau kedamaian. Tetapi sayangnya jarang kita dengar hadis-hadis itu, karena yang banyak muncul justru adalah sesuatu yang keras. Dan memang orang senang yang keras-keras, dan media senang yang ribut-ribut, yang lembut-lembut. Good news is not good news. Jadi bad news is good news. Itulah. Jadi, nah kita belajar sekarang di sini, teman-teman yang Advent, mempelajari lagi agamanya, menghayati agamanya, Muslim menghayati agamanya. Kita tidak saling bertukar kepercayaan, keyakinan. Kita memiliki keyakinan masing-masing. Jadi kita menjadi faithful, menjadi komit terhadap agamanya. Tapi di waktu yang sama
menjadi respectful. Semakin dalam kita menghayati agama kita, semakin respect pada orang lain. Jadi kalau kita melihat orang yang merasa yakin dengan agamanya tetapi menghina agama lain, berarti keimanannya belum mendalam. Kalau kita lihat yang sok jago itu di sebuah perguruan silat, biasanya yang bannya yang ban putih. Kalau yang bannya ban hitam, dia biasanya lebih kalem kan? Lihat supporter Persib atau supporter Jack, mereka yang ngecek kepret itu, yang justru ribut-ribut. Yang senior-senior itu lebih kalem-kalem. Begitu juga pemahaman agama. Mereka yang violent, yang sok benar, itu biasanya memiliki keyakinan mungkin baru setengahnya. Tetapi orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih dalam, menghayati agama lebih sempurna, dia akan memiliki sikap yang lebih lembut. Contohnya sangat mudah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling sempurna. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang mungkin kita juga sudah tahu, yang Muslim sudah tahu. Suatu ketika seorang pengemis Yahudi itu, suatu ketika Abu Bakar itu sahabat Rasulullah, dan Aisyah itu adalah putra Abu Bakar yang menjadi istri Nabi Muhammad. Abu Bakar itu sepeninggal Nabi Muhammad bertanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikan satu informasi tentang amal Rasulullah yang selalu dia lakukan, yang aku ingin melanjutkan amal itu." Kemudian Aisyah bilang, ada sih, tapi ayah pasti nggak akan mungkin melakukan ini. Kemudian Abu Bakar mendesak, informasikan pada saya akan melakukannya. Kemudian Aisyah berkata, Rasul itu semasa hidupnya dia selalu memberikan makan pada seorang pengemis Yahudi yang ada di sana. Kemudian, begitu. Kemudian Abu Bakar memberikan makan pada pengemis Yahudi, dan pengemis Yahudi itu buta. Kemudian dia makan, kasih makan. Kemudian si pengemis itu bilang, "Siapa kamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya adalah orang yang biasa memberi makan kamu." "Bukan," kata si pengemis Yahudi itu. "Iya, saya adalah yang memberikan makan setiap hari, masa kamu lupa?" "Bukan." Kemudian Abu Bakar bilang, "Iya, saya memang bukan, tapi bagaimana kau tahu bahwa saya bukan orang yang biasa memberi makan kamu, padahal kamu buta?" Kemudian pengemis Yahudi itu bilang, "Orang yang selalu memberi makan padaku itu dia selalu mengunyah dulu makanannya sampai lembut, kemudian baru memberikannya pada saya, dan dia memberikan dengan sangat lembut, sedangkan kau memberikannya dengan sangat kasar." Saat itu Abu Bakar menangis. Begitu hebatnya Rasulullah memperlakukan pengemis itu. Kemudian si pengemis nanya, "Kemana orang yang biasa memberi makanku?" Kemudian si Abu Bakar bilang, orang itu sudah meninggal, dia adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian si pengemis itu kaget, "Dia Muhammad?" "Iya." "Kenapa kaget?" "Saya setiap hari tidak pernah henti menghina Muhammad karena dia adalah orang yang saya benci. Tetapi saya baru tahu bahwa orang yang paling saya benci adalah orang yang selalu menyuapi makan saya." Gitu. Itu sebuah cerita yang dahsyat yang kita mungkin lupakan. Yang sekarang kita seolah-olah orang Islam itu menjadi tabu untuk berkomunikasi dengan, melakukan kebaikan dengan orang yang berbeda agama. Padahal Nabi Muhammad cerita-cerita tentang memberikan tempat ibadah bagi Nasrani Najran di Masjid Nabawi dan lain-lain sangat banyak. Itu sesuatu yang biasa. Dan berbuat baik pada orang yang membencinya, yang berbeda agama, seorang pengemis buta, itu sesuatu yang biasa.